ya ramai di grup, kita menanyakan saham kita kenapa ada IGO, kenapa ini, ya sangat, kata saya sih itu sangat tidak wajar ya. Saham belum IPO tapi right issue nilai saham kita dituruninnya sampai 10 kali lipat itu loh Pak. Itu pertama-tama itu saya transfer ke PT urunmodal.com. Oke. Ke PT ya, soalnya yang mengumpulkan dananya itu semua PT urunmodal.com, yang urun modal yang dibekukan OJK. Halo para netizen dan penonton setia Tagar TV, kembali dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV. Nah, kali ini kita kembali membahas topik-topik yang banyak trending maupun yang hangat sedang dibicarakan baik itu di media sosial dan juga media mainstream. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu bisnis yang mana salah satu investornya atau pemegang sahamnya berhasil kami undang, di mana beliau merasakan ketidakadilan atau merasakan adanya keluhan, namun nanti detailnya akan kita bahas. Kami sangat beruntung dapat mengundang salah satu pemegang saham dari merek brand yang ada di bawah naungan Juara Group. Jadi kalau informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber bahwa Juara Group ini adalah memiliki berbagai brand, contohnya ada Warteg Bahagia, ada ayam geprek Juara, ayam geprek Galsu, ada soto segar Boyolali Haji Amanah, ayam presto Nyonya Nida, dan mahkota tanduk, dan banyak lagi brand-brand lainnya, ada belasan yang kami bisa dapatkan informasinya di berbagai sumber. Dan di website dari ayamgeprekjuara.com, itu adalah salah satu brand dari Juara Group ini, diinformasikan bahwa Juara Group itu bermarkas di Rawamangun dan didirikan oleh beberapa founder yang dimotori oleh Agung Prasetyo Utomo atau disingkat APU, merupakan seorang leader pertama dari Juara Group dan menyandang gelar sebagai Panglima Juara. Nah, untuk detail dari apa yang dikeluhkan dari narasumber kita sapa dulu. Ini dia Bu Eni Suhartini. Halo Bu Eni. Ya, halo Mas. Terima kasih sudah mau hadir di Tagar TV, Bu. Ya, sama-sama. Baik, kita mulai ya Bu ya. Oke, boleh. Oke, Bu, mulai kapan bergabung dalam brand di bawah Juara Group dan apa yang membuat Ibu tertarik untuk bergabung? Oke, saya pertama bergabung di Juara Group itu pada tanggal 9 September 2019. Waktu itu saya investasi di pembelian Ruko AGJ Jababeka. Investasi saya sebesar 5 juta aja. Yang terus pada 14 Februari 2020 itu saya invest di PT Juara Roti Indonesia atau lebih dikenalnya PT Juri. Ya, saya invest 20 juta sebagai investor right issue. Yang terakhir saya investasi di Joss Laundry pada 6 Juni 2020 sebesar 5 juta rupiah. Itu. Total ya. Ya, silakan Bu. Total investasi saya di Juara Group itu sebesar 109 jutaan, Pak. Itu ada tersebar di 15 bisnis. Oke, tersebar di 15 bisnis. Ya. Artinya brand yang ada di Juara Group lebih dari 15 ya? Maksudnya apakah semua brand, semua PT Ibu ikut? Atau semua, apa namanya, saya jenis tidak bisnis semuanya, tidak. Saya di Ayam Geprek Juara ada 4. Di outlet Ayam Geprek Juara ada 4. Saya ikut di Nyonya Nida juga, di SSB Hajah Amanah, Warteg Bahagia, Horestik. Di Horestik itu saya ikut, sama Roti Juara itu, Ropi itu. Ropi, terus saya ikut lagi di Japrin sama Cottonwood. Kepiting Tawa, Hayu Ngopi juga saya ikut. Oke, berarti total tadi bisa diulangi Bu, berapa total dana yang sudah Ibu investasikan? 109 jutaan. 109 jutaan ya? Iya. Oke.
Nah, Ibu itu bersama dengan teman-teman yang lain atau hanya Bu Eni? Untuk yang 109 juta hanya saya sendiri, tapi kalau untuk yang sama teman-teman yang lain itu di 500 jutaan, Pak. Oke, ada beberapa teman itu, Bu. Iya, ada beberapa teman yang ikut mengeluhkan juga. Oke. Nah, akhirnya Bu Eni tertarik itu kenapa pada waktu awal-awal itu, Bu? Sehingga Ibu akhirnya total memasukkan dana investasi sebesar 109 juta ini, Bu. Apa yang Oke. ditawarkan kepada Ibu? Sebetulnya saya itu pertama tahu Juara Group itu dari YouTube channelnya Evan Media, Pak. Waktu itu Hmm. ada wawancara tentang ayam geprek juara. Nah, dari sana saya lihat, saya pelajari videonya, saya tertarik karena emang di sana visi misinya itu ladang manfaat, ladang ibadah, ladang profit, amanah ridho Allah gitu. Saya tertarik dari sana lihat ininya. Jadi saya ikut bergabunglah di Juara Group gitu, Pak. Oke. Jadi ada inilah ya, ada poin-poin yang menurut Ibu itu justru apa namanya membawakan berkat lah, ada hal baik yang dihasilkan dari bisnis tersebut gitu ya. Iya, iya betul, betul. Oke. Nah, proses proses pengumpulan dana ini Bu Eni dengan teman-teman yang Mhm. lain itu seperti apa, Bu? Apakah lewat platform atau langsung ditransfer ke mana, Bu? Waktu pertama-tama itu saya transfer ke pt.urunmodal.com. Oke. Ke PT ya, soalnya yang mengumpulkan dananya itu semua pt.urunmodal.com. Pertama-tama saya transfer itu. Kemudian setiap PT itu sekarang mempunyai rekening sendiri. Jadi setiap saya ikut investasi itu langsung transfernya ke nama PT-nya. Oke, urunmodal.com ya, Bu ya. Iya, betul. Apakah Ibu tahu status kan kalau ini kan semacam platform equity crowdfunding ya, Iya, betul. pengumpulan dana dari masyarakat yang harus mendapatkan izin dari OJK ya. Iya, Pada waktu Ibu join, Ibu tahu apakah urun modal itu memiliki izin atau tidak dari OJK? saya tidak tahu. Saya Oke. tidak tahu, tapi sesudah itu saya baru tahu itu kalau OJK katanya dibekukan membekukan urunmodal.com. Iya, karena yang dari data yang kita dapatkan dari website OJK, hanya Iya, ada 3 platform equity crowdfunding yang telah mendapatkan izin dari OJK. Jadi ada mmm, Santara, Bizer, sama Crowdana. Jadi yang urun modal yang Ibu sebutkan tadi, itu tidak ada dalam iya, list ini. Kemudian kalau kita lihat di beberapa media, misalkan saya lihat ini di kontan.co.id, itu ada iya, 182 investasi yang dianggap bodong iya, karena tanpa izin usaha. Jadi waktu iya, itu iya, Pak Tongam L Tobing dari Ketua Satgas Waspada Investasi itu mengeluarkan list ya, dan itu di nomor di urun modal itu adalah salah satu, jadi nomor 13 PT Urunmodal.com Equity Crowdfunding itu dianggap tidak memiliki izin. iya, iya, saya tahu itu, Pak. Jadi akhirnya Ibu Saya baru mengetahui tahu ya. sesudah mengetahuinya, tapi baru-baru ini saya mengetahuinya, Pak. Jadi akhirnya Ibu pada waktu transaksi itu belum tahu lah ya. Ya, belum tahu. Oke, oke. Nah, ini apakah grup yang sama, Bu? Yang tadi juara grup dengan urun modal ini apakah sama? Ya, setahu Pengetahuan Ibu? saya itu ya setahu saya urun modal itu memang di bawahnya Juara Group, Pak. Oke, itu Jadi yang mengumpulkan hmm, dana masyarakat buat, nanti invest di mana-mana, di setiap PT yang mau kita invest itu urunmodal.com itu, Pak. oke, setelah dinyatakan dari OJK ini adalah apa namanya tidak mendapatkan izin. Apakah dana Iya, Ibu dikembalikan pada waktu itu? enggak, Jadi tidak masih tidak, masih masih tetap berlangsung tetap ya? ya, soalnya kan itu kalau tidak salah 3 Desember ya OJK, saya melihat berita itu tanggal 3 Desember PT.urunmodal.com dibekukan OJK. Tapi Oke. sampai sekarang pun memang saya transfernya ke PT Juara Roti Indonesia yang tanggal 14 Februari itu. Tapi semuanya itu yang ini urun modal itu, Pak.
Grup yang urun modal Jadi ya. kalau kita lihat proposal itu sampai sekarang pun masih ada fee untuk urun modalnya. 3% Hmm. fee untuk urun modal. Oh, di dalam itunya, dalam surat perjanjiannya, proposalnya. Iya, terakhir tanggal 4 Juni itu proposal Ropi itu masih ada fee untuk urun modal 3%. Oke, artinya masih berlangsung ini ya, Bu ya? Kegiatan dan Masih, urun modal ini ya. cuman mungkin untuk transfernya sekarang tidak langsung ke rekening urun modalnya saja, Pak. Oke. Ini websitenya yang urunmodal.id ya, Bu ya? Atau .com? Iya, sekarang websitenya jadi urunmodal.id. Oh, sebelumnya urunmodal.com dibekukan gitu. Iya. Oke. Oke, Bu. Setelah itu apa yang mulai Ibu rasakan berbeda dan apa yang menjadi keluhan Ibu sebagai salah satu orang yang berinvestasi dalam brand dari Juara Group ini, Bu? Saya merasa berbeda itu pas investasi. Pertama gini Pak, saya investasi di SSB Horestik sama Juara Roti Indonesia atau juri itu saya ikut right issue. Right issue nilai investasi saya untuk di SSB itu 21 juta. Oke. 21 juta tapi dihitungnya 7 juta saja. Mhm. Untuk di Horestik itu saya investasi 15 juta, Mhm. dihitung 5 juta saja. Dan Oke. di Juara Roti Indonesia ini saya investasi 20 juta, dihitung 2 juta saja. Jadi Oke. total investasi di 3 PT ini saya 58 juta, Pak. Tapi di cuma Enam kerugian ya? sayanya itu Total Ibu investasi 56 juta ya? 56 juta. 58. Sorry, SSB 21, Ya, Horestik ya, 15, oh ya, 56 juta Pak, ya maaf. ya 6 juta. Dan Ya akhirnya ya, ya, dihargai hanya menjadi 7 tambah 5, 14 juta ya? ya. Oke. Nah, itu kenapa nilainya turun, Bu? Bisa dijelaskan lebih spesifik, Bu? Nah, itu karena ada nilai IGO saham. Hmm. IGO saham ya, yang itu yang saya tidak mengertinya. IGO sahamnya yang untuk PT Juri itu ini sekali ya sampai 18 juta. Sedangkan untuk dari PT-PT ini tuh belum ada 1 tahun Pak semuanya Pak. Hmm. Waktu mereka mengadakan reg issue itu belum ada 1 tahun dan belum IPO juga. Oke, sorry Bu, saya Jadi potong dulu. ya, Jadi ya, Ibu join di awal atau Ibu ya, join pada waktu penambahan modal? Karena definisi dari right issue itu adalah penambahan modal. ya, Nah, ya. misalkan kita bicara Kak, jual Indonesia nih, Ibu join pertama sekali atau Ibu join sesudahnya? Sesudah, kalau gimana Bu? kalau juara roti Indonesia saya join reg issue. Jadi yang Penambahan modal keduanya, ya, yang kedua ya. penambahan Jadi, modal. Iya, oke. Jadi sudah ada oke. orang yang masuk sebagai Iya, investor atau pemegang saham, Ibu, ICO ya udah ah, ada. baru Ibu Terus masuk, saya masuk. betul. Oke. Kalau ya, kalau yang di Begitu. SSB saya itu ikut ICO sama reg issue. Oke, ICO kalau di situ kepanjangannya apa, Bu? Kadang-kadang kan istilah ini kan bisa beda-beda ya. ICO yang di dalam apa namanya? Usaha bisnis ini, Bu, masih ingat apa singkatannya atau kepanjangannya, sorry? ICO itu kepanjangan sebentar apa ya? Ya, Lupa ya. saya kurang kurang lupa Oh, lupa Pak. pada intinya ini ya, pada ICO. intinya apa namanya? Penyertaan modal di awal lah ya, karena urun modal Iya, tadi kan. iya. Iya, Oke. betul. Oke. SSB tadi apa, Bu? Sorry, saya ulangi. SSB kepanjangannya apa? SSB itu soto seger Segar. Boyolali Hajah Amanah. Ya, Oke. soto seger. Ya, ya. Oke, jadi Ibu merasa nah, akhirnya kan Ibu ikut nih right issue. Ya, ya. Berarti setelah Ibu ikut right issue, ada right issue yang lain lagi berikutnya gitu ya? Baru nilai Ibu Yang turun. terakhir ini saya ikut isunya di PT Juri. Hmm. Yang di PT Juri ini ya, jadi ikut 2 lembar saham mereka hitung 1 lembarnya itu 10 juta per lembar. Ya. Jadi dua lembar saham saya ikut 20 juta dan enggak lama sesudah itu saham saya
di stock split sama BOC, BOD sama CEO itu. Jadi saya dapat 200 lembar saham, Pak. Oke. Oke, jadi saya dapat 200 lembar saham dengan dividen 0,14%. Oke. Ya, dividen saya 0,14%. Tapi yang membuat saya bingung itu, yang ICO juga, mereka teman-teman ICO itu ikut 2 juta, 2 juta, tapi lembar sahamnya sama saya dan dividennya sama saya. Oke, oke. Nah, Oke, Bu, pada waktu ada ya, stock split ya. ya, Waktu ya, ada stock split tadi yang Ibu bilang dari BOD itu ada ya. RUPS nggak, Bu? Ada rapat umum pemegang saham nggak, Bu? Belum ada RUPS. Rencananya baru mau ada RUPS itu nanti di bulan Oktober tanggal 17. Artinya sudah dilakukan tanpa ada RUPS. Ya, betul. Oke, itu yang menjadi ini keluhan Ibu juga ya? Iya, keluhan saya itu mereka belum ada RUPS, tapi sudah memakai dana kita untuk invest ke yang lain juga gitu. Oke. Tapi sebelumnya Ibu pernah ada ikut join RUPS sebelumnya nggak, Bu? Saya belum pernah. Di warteg pun kita itu ikut di PT-PT ini hampir semuanya belum RUPS, Pak. Belum pernah RUPS sama sekali. Belum pernah, iya, belum pernah. Oke. Sesudah kita rame, sesudah kita pada protes, baru mereka mengadakan pra URPS, tapi URPS-nya belum. Rame itu maksudnya gimana, Bu? Rame yang dimaksud seperti apa, Bu? Eh, Ya, ramai di grup kita menanyakan saham kita kenapa ada IGO, kenapa ini, ya sangat, kata saya sih itu sangat tidak wajar ya. Saham belum IPO tapi right issue nilai saham kita dituruninnya sampai 10 kali lipat itu loh, Pak. Oke, oke. Iya. Nah, ada lagi yang mungkin Ibu tambahkan keluhan Ibu, Bu, selain yang ini, dari yang Ibu sampaikan ada tiga ini, SSB, Horestik, sama Juara Roti Indonesia, Bu. Kebetulan saya untuk ikut yang right issue yang ada pengurangannya, yang ada IGO sahamnya cuma di 3 aja, Pak. Oke, yang lain oke ya, Bu, ya? Oke, yang lain oke. Oke, nah sekarang langkah-langkah apa yang sudah Bu Eni lakukan? Apa yang Ibu sampaikan kepada para pengelola dari PT-PT tersebut atau brand tadi? Untuk langkah yang ke pengelola, kita udah ada ini. Sebetulnya pertama kita menanyakan yang masalah urun modal yang dibekukan OJK, Pak. Oke. Yang urun modal yang dibekukan OJK, terus dari pihak urun modal juga bilang lagi on progress. Dan sampai sekarang pun tadi saya baru dapat kabar juga masih tetap sama, masih on progress katanya seperti itu untuk Oke. izinnya. Terus dari perwakilan kita yang beberapa orang ini juga Ya. sudah menghubungi BOC supaya uang dana investasi kita semua itu dikembalikan. Tapi ternyata BOC tidak mau membeli saham kita, BOC, tidak akan mengembalikan dulu saham kita. BOC itu Board of Ya, Commissioner ya, Bu ya? ya, ya betul. Jadi para komisaris ya? Ya betul. Oh, jadi maksudnya Bu Betul. Eni dan teman-teman menawarkan, Ibu tadi kan ikut ada berapa, Bu? Ada 14 ya tadi ya, PT Ya, kalau saya ikutnya di 15, 15. ya. Nah, itu Tapi Ibu tawarkan semua atau sebagian saja? saya emang berencana mau kembali uang semuanya saja gitu. Melepaskan ke semuanya. Iya, melepaskan semuanya aja. Oke, sudah ada Gitu. jawaban? Belum mereka Bu ada jawaban? Eh itu bukan saya langsung yang menanyakan, tapi perwakilan kita yang ada di Jakarta. Tapi jawabannya tidak akan membeli. Lalu apa solusinya, Bu? Dari situasi ini, Bu? Apakah sudah ada diberikan alternatif solusi dari pihak pengelolanya? Belum ada alternatif. Belum ada alternatif solusi. Cuman kemarin itu ada pra URPS pertama aja, Pak. Tujuannya apa itu, Bu? Perahu RUPS itu, Bu? Eh, Tujuannya buat apa?
mengumpulkan kita maunya seperti apa, seperti itu nanti buat di RUPS-nya itu. Oke, itu belum berlangsung atau sudah Iya. berlangsung? Sudah berlangsung. Kalau yang pertama sudah. Rencana nanti tanggal 3 ini, 3 Hmm, Oktober ini Oktober. kita mau ada pra RUPS Yang yang kedua. kedua. Nah, yang pertama itu Betul. Bu Eni juga join di pra RUPS yang pertama? Saya joinnya pas mau di akhir, Pak. Oh, sudah Saya datang tapi joinnya di pas akhir. Oke. joinnya saya pas di akhir. Itu lewat via Zoom meeting juga, Pak. Oh, via Zoom meeting. Iya, Nah, via Zoom meeting. kesimpulannya apa, Bu, dalam pra RUPS itu, Bu? Pra UMPS itu kemarin kesimpulannya banyak yang mengajukan, ada yang mengajukan kembali saham RI, ada yang mengajukannya lagi di nilainya dinaiki, diturunin seperti itu, Pak. Tapi memang masih belum ada keputusan bulatnya. Oke. Apakah sudah ada langkah-langkah hukum yang Bu Eni lakukan bersama dengan rekan-rekan yang lain? Kalau saya kebetulan saya sudah melaporkan ke Polda Jabar, Pak. Oke. Ya, sudah melapor ke Polda Jabar dan sudah dapat surat laporan juga. Oke, tujuan pelaporannya apa, Pak? Bu, pasal apa Bu Eni ini yang akan dituntut? Yang di ininya Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pak, atau Undang-Undang ITE ya. Bukan, kalau di sini jadi mereka itu kalau kata Krimsusnya kemarin dari bisa dibilang penipuan dan penggelapan, Pak, lewat elektronik gitu. Soalnya saya kan transfer tuh, Pak, Oh, ke urun ininya. modalnya ya? Bukan ya, bukan saya kasih uang langsung ke mereka. Oh, makanya UU ITE ya. Iya, iya seperti itu. Dan urun modalnya itu tidak memiliki izin. Ya, gitu. Artinya disangkutkan dengan pasal apa tadi? Penipuan dan Penggelapan. penggelapan, pencucian uang ya? Iya, iya. Kalau dari krim susananya bilangnya seperti itu. Ini bisa kena pasal begitu. Cuman karena saya juga belum ada panggilan lagi jadi dari penyidik, jadi saya kurang tahu juga seperti apa nanti. Masih berproses lah, Bu ya. Iya, masih berproses. Oke, baik Bu Eni, mungkin ada Iya, sebagai penutup ini Bu Eni, ada yang mau iya, iya. disampaikan mungkin kepada para pengelola dari Juara Group, mungkin ke Pak Agung Mm-mm. Prasetyo Utomo sendiri, apa mungkin yang mau disampaikan Bu? Ya, untuk harapan kami itu kami mau semua dana investasi kami di Juara dikembalikan karena menurut saya itu sudah nggak amanah ya, Pak. Sesudah itu kita juga siap mengembalikan surkas yang sudah diberikan kepada kita, Oke, gitu. baik. Ada hal lain lagi Bu Eni Ya, yang mau disampaikan Bu Eni? Mungkin ada yang terlupa? sepertinya udah cukup, Pak. Oke. Nah, itu Ya. dia tadi diskusi kita dan wawancara kita bersama dengan Bu Eni Suhartini, salah satu pemegang saham dari brand-brand merek di bawah naungan Juara Group. Dan kami juga memberikan kesempatan yang sama, kesempatan yang berimbang kepada para pengelola Juara Group dan para founder ataupun pihak-pihak perwakilan dari Juara Group maupun dari PT-PT di mana tempat Bu Eni Suhartini dan rekan-rekan berinvestasi di sana atau sebagai pemegang saham untuk memberikan klarifikasi lewat Tagar TV. Demikian diskusinya dan wawancaranya, semoga bermanfaat. Salam bersama saya Yosi Girsang dari Tagar TV.